Adaptasi terhadap lingkungan yang kering. 40% area di bumi ini merupakan daerah kering. Bahkan di negara kita Indonesia yang memiliki 2 musim, seringkali banyak wilayahnya yang dilanda kekeringan ketika musim kemarau dalam setiap tahunnya. Tumbuhan memiliki mekanisme untuk bertahan hidup dalam kondisi tersebut. Untuk mengontrol transpirasi yang berlebihan, tanaman merancang banyak adaptasi morfologi dan fisiologi untuk mencegah hilangnya air. Tumbuhan yang mampu beradaptasi sehingga tahan terhadap kondisi lingkungan yang kering disebut xerophyta. Contoh lingkungan yang kering, misalnya gurun, bukit pasir, dan daratan yang membeku. Berikut ini contoh adaptasi tumbuhan untuk mengurangi kehilangan air akibat kekeringan. Pertama, dengan mengembangkan lapisan kutikula yang tebal pada batang dan daun, yang berfungsi untuk mengurangi kehilangan uap air melalui transpirasi kutikula. Contohnya pada tumbuhan holi laut. 2. Dengan mengurangi jumlah pori atau stomata, sehingga mengurangi banyaknya uap air yang hilang dalam proses transpirasi stomata. Contoh kaktus spiral. Ketiga, mengembangkan stomata yang letaknya tersembunyi dalam lubang alur daun yang cekung, sehingga berfungsi agar uap air terperangkap pada daun, sehingga mengurangi gradien konsentrasi dan gradien difusi. Contoh pada daun pinus. Keempat, mengembangkan permukaan daun yang ditutupi dengan rambut halus, berfungsi agar udara lembab terperangkap dekat daun, sehingga mengurangi gradien difusi. Contoh pada tumbuhan kuping keledai. Kelima, membentuk susunan daunnya yang sangat rapat dalam bentuk roset. Ini berfungsi agar udara lembab terperangkap dekat dengan daun, sehingga mengurangi gradien difusi. Misalnya pada tumbuhan dandelion. Keenam, tumbuhan memiliki sistem metabolisme yang khusus, di mana stomatanya menutup pada siang hari dan membuka pada malam hari. Ini dimiliki pada tumbuhan Crassulaceae yang memfiksasi CO2 pada malam hari dan berfungsi meminimalisir kehilangan uap air pada siang hari yang panas. Contoh misalnya pada nanas. Selanjutnya, daun mengecil atau menjadi duri, berfungsi mengurangi area permukaan sehingga meminimalisir kehilangan uap air. Contoh pada tanaman kaktus.
Berikutnya, bentuk adaptasi yang lain, membentuk daun atau batang yang berdaging. Hal ini terjadi pada tumbuhan sekulen. Ini berfungsi untuk menyimpan air dalam jaringan daun dan batang, sehingga selalu tersedia air, sekalipun ketersediaan air di lingkungan rendah. Contoh, aloe vera. Selanjutnya, tumbuhan juga mengembangkan sistem perakarannya untuk mengatasi kekurangan air. Akar tunggang yang sangat dalam dengan akar permukaannya yang luas. Akar yang dalam dapat menyerap air dari lapisan air tanah dalam. Sedangkan akar yang dangkal dapat menyerap air dari permukaan rendah akibat peristiwa kondensasi pada malam hari. Selanjutnya, adaptasi dengan daun yang bisa menggulung atau daun menggulung. Hal ini berfungsi mengurangi area permukaan untuk kehilangan uap air dan mengurangi gradien difusi dengan menjaga udara lembab dekat dengan daun. Contohnya adalah rumput maram. Tanaman ini sangat unik, sangat efektif dalam mencegah terjadinya kehilangan air. Kita lihat struktur dari daun menggulung pada rumput maram. Ini adalah potongan melintangnya. Kutikula lilin sangat tebal. Ini berfungsi mengurangi penguapan air. Daun bisa menggulung untuk menjebak udara yang ada di dalam. Sehingga udara lembab kita. Rambut di permukaan bawah ini untuk mengurangi pergerakan udara sehingga udara terjebak di sini. Stomata terdapat pada celah daun yang berfungsi menjebak udara dengan kelembaban yang dekat dengan stomata. Udara yang terperangkap di tengah dengan potensi uap yang tinggi. Di sini. Dan yang paling unik yaitu adanya sel engsel, di mana sel ini berfungsi atau memungkinkan daun bisa menggulung dan membuka. Ketika udara lembab, daun bisa membuka dengan adanya sel engsel. Sedangkan ketika udara kering, maka daunnya menggulung seperti